semua, apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya sedang bersama dengan Mbak Rani dengan programnya yaitu Sharing Jurnalistik. Sebelumnya perkenalan dulu ya Mbak ya. Perkenalan, nama saya Akila dan kali ini saya akan membahas tema tentang jurnalisme digital dan tantangan penegakan etika jurnalistik bersama dengan Mbak Rani. Mari kita mulai perbincangan kita hari ini ya Mbak ya. Siap. Boleh Mbak untuk tentang jurnalistik sendiri nih Mbak. Karena kan era sekarang ini jurnalistik semakin hari semakin modern, semakin canggih. Menurut Mbak sendiri nih landscape jurnalisme masa depan itu seperti apa sih Mbak? Oke, gini ya. Jadi jurnalisme masa depan. Jadi kalau berkaca dari perkembangan jurnalisme di era konvensional sampai ke sekarang, di jurnalisme yang era sekarang itu tentu sangat lekat dengan keberadaan teknologi ya. Jadi tidak hanya berbasis teknologi, tapi juga ke depan itu kalau kita ngomongin landscape atau istilahnya bagaimana gambaran jurnalisme masa depan, tentu jurnalisme masa depan itu harus menjadi jurnalisme yang sangat adaptif. Adaptif itu dalam artian tidak hanya dari sisi teknologi, tapi juga dari sisi bagaimana jurnalisme itu bisa menyesuaikan dengan konsumennya yakni halayak era saat ini kan sudah berbeda ya tentunya dengan era sekarang ya kalau dibandingkan dengan eranya Mbak Akila dengan eranya saya tentu sangat berbeda. Kalau zaman dulu hampir kita tidak punya yang namanya akses internet, yang sekarang justru hampir semua kegiatan jurnalistik itu terfasilitasi dengan keberadaan internet. Jadi ke depan itu jurnalisme yang seperti apa yang akan muncul tentunya adalah yang adaptif berbasis teknologi dan yang biasa kita sebut dengan era jurnalisme digital. Kayak gitu. Kalau untuk karakteristiknya jurnalisme digital seperti apa sih Mbak? Oke, jurnalisme digital ya tentu saja selain tadi yang saya sebutkan ya, dia berbasis dan sangat berbasis dengan teknologi, sangat lekat dengan teknologi dan jurnalisme digital itu yang menjadi pembeda dengan jurnalisme konvensional adalah pada tidak hanya pada proses jurnalistik yang sudah berubah ya, tentunya menggunakan teknologi dan akses internet tadi, tapi juga termasuk manajemen medianya dan juga produk jurnalistiknya. Nah, bagaimana karakteristik utama dalam jurnalisme digital? Yang paling mencolok di situ adalah adanya multimedia dan multiplatform. Kalau Mbak Akila mungkin ngalami nggak baca koran Mbak Akila? Iya, tapi dulu banget kayaknya. Sudah dulu banget dulu ya. banget. Sekarang lebih sering mengakses media online. Iya, internet. Di media online mungkin Mbak Akila bisa melihat dalam satu page atau satu laman media online. Ketika kita membuka satu berita, kita bisa menyaksikan tidak hanya teks ya Mbak Akila. Jadi ada foto, ada bahkan gambar, kemudian ada video yang di dalamnya itu sebenarnya masing-masing itu adalah platform sendiri-sendiri. Jadi video itu dulu menjadi platformnya TV ya dengan audiovisual, kemudian teks itu platformnya cetak, kemudian yang audio itu platformnya radio. Tapi semuanya sekarang bisa menjadi satu dalam satu laman ketika kita mengklik media online. Nah, itulah yang menjadi karakteristik jurnalisme digital bahwa semua platform itu berpadu menjadi multi platform. Nah, itulah yang menjadi pembeda antara jurnalistik konvensional dengan digital. Semuanya bisa berkolaborasi menjadi satu platform media. Mungkin ketika ini ya Mbak di Instagram itu kan banyak sekali ya Mbak pemberitaan yang malah terlebih dahulu ada di Instagram daripada ya, di TV. Benar banget ya. Itu banyak banget kan. Nah, itu juga menjadi apa? Sebenarnya itu semacam loncatan bagi era jurnalisme masa kini. Loncatannya dalam artian begini, kalau zaman dulu itu yang namanya karya jurnalistik itu selalu dipublish atau di-share ke media yang memang sudah media mainstream ya, dalam artian ya TV, radio, kemudian media cetak. Tapi sekarang ada muncul yang namanya media sosial yang dulu basicnya itu adalah sekedar sebagai media untuk sharing, curhat, update status ya, kemudian untuk yang menunjukkan kegiatan-kegiatan sosial kita sebagai manusia. Tapi jurnalisme digital itu membuka peluang sampai ke sana bahwa karya jurnalistik itu kini tidak hanya bisa dipublikasikan hanya di media-media mainstream, tapi juga melalui media sosial di Instagram. Bahkan justru kalau membicarakan
bagaimana industri media harus bertahan. Yang saya bilang adaptif tadi, salah satunya adalah mengadaptasi tren anak-anak saat ini menggunakan media sosial. Jadi media sosial itu menjadi sarana yang sangat efektif untuk mempublikasikan karya jurnalistik dibandingkan dengan media-media yang dulu, karena media sosial itu lebih dekat dengan khalayak atau publik atau masyarakat. Jadi Mbak Akila mungkin lebih asik ketika membuka Kompas misalnya membuka Kompas di webnya daripada lebih senang membuka kompas.com di Instagramnya daripada di misalnya websnya, karena misalnya kita udah follow di Instagram. Ketika kita sedang kepo dengan story atau feeds-nya orang lain, ternyata ada berita. Nah, itu kan menguntungkan secara keterjangkauan terhadap informasi itu lebih dekat ketika dia ada di media sosial. Akhirnya itu menjadi loncatan bagi jurnalisme bahwa media sosial itu juga bisa terinclude dan bisa menjadi sarana baru dalam penyebaran karya jurnalistik. Meskipun ya saya menggarisbawahi di sini bahwa tetap harus ada yang namanya rambu-rambu yang harus ditetapkan, bagaimana kita mengklasifikasikan mana yang disebut dengan karya jurnalistik dan mana yang bukan. Karena di media sosial itu kan sangat campur ya. Iya. Ada yang kalau ada yang follow lambe turah misalnya, kadang ada yang memang informasinya itu bisa jadi berita, tapi kadang ada juga yang perlu kita saring misalnya ya. Nah, itulah perlu kehati-hatian juga bagi masyarakat, bagi khalayak, utamanya dalam mengkonsumsi media sosial tadi. Cuma garis bawah saya adalah tadi media sosial bisa menjadi sarana baru dalam penyebarluasan informasi jurnalistik di era digital. Gitu Mbak Akila. Jadi mungkin karena sekarang juga nggak hanya di televisi aja, ketika pemberitaan di TV itu biasanya ada di YouTube. Ada beberapa televisi lokal di Jogja juga yang mereka sekarang sudah merambah ke YouTube. Ketika tayangan misal siang tayang di TV, itu sore sudah ada di YouTube. Itu juga salah satu Mbak ya? Batu loncatan juga bagi mereka. Ternyata nggak cuman di TV aja nih, kita harus sasarannya di YouTube, karena ketika di YouTube nanti bisa ditayangkan berulang-ulang, mereka bisa nonton dan sasarannya lebih luas ya Mbak ya kalau YouTube ya Mbak ya. Sekarang banyak anak muda atau mungkin angkatannya Mbak Akila atau teman-teman sekarang tuh yang jarang nonton TV tapi lihatnya dari YouTube ya. Jadi memang itu saya bilang tadi harus adaptif, tidak bisa dipungkiri juga masih banyak industri media yang terpaku pada era jurnalisme lama yang menganggap sosial media itu sebagai musuh. Itu juga banyak. Jadi sebenarnya tergantung bagaimana kita menyikapi keberadaan sosial media tadi, apakah justru memberikan ragam baru dalam jurnalisme atau justru menjadi musuh tadi gitu. Kalau perbedaan mendasar jurnalisme dengan hadirnya internet ini apa nih Mbak? Selain yang disebutkan Mbak tadi mungkin? Oke, kalau dengan adanya internet ya, jadi ada beberapa hal yang akhirnya berubah. Mungkin saya sebenarnya banyak sekali perubahan ketika ada internet ya, tapi mungkin saya bisa mengklasifikasikan menjadi 3 hal mendasar ya. Mulai dari proses jurnalistik ya, proses jurnalistik itu mulai dari mencari, mengolah dan segala macamnya itu yang dilakukan jurnalis di lapangan itu tentunya menjadi lebih mudah dan lebih singkat. Mungkin di era saya dulu waktu saya masih ada di lapangan, ketika saya melakukan liputan di lapangan itu ya benar-benar harus di lapangan, kemudian nanti setelah selesai saya kembali ke kantor untuk mengolah hasil liputan saya. Tapi hal itu mungkin sekarang hampir jarang mungkin ya wartawan itu yang ke kantor kalau tidak hanya untuk mungkin hanya untuk rapat. Karena apa? Karena ketika sudah melakukan liputan di lapangan itu bisa langsung dikirimkan saat itu juga, saat dia berada di lapangan dengan adanya internet. Kalau dulu kan saya nggak bisa, jadi ketika wawancara saya nulis manual gitu ya, pakai kertas. Makanya wartawan zaman dulu tuh pasti selalu punya notes gitu, notes kecil dan pulpen. Kalau zaman sekarang wartawan cukup bawa handphone. Pakai handphone ya, wawancara presiden pun pakai handphone, dan handphone itu sudah multi talent. Handphone itu bisa dipakai buat ngerekod, bisa buat video, segala macam ya. Nah, itu kehadiran internet itu yang pertama di proses jurnalistik lebih singkat, lebih mudah, kemudian jarak, ruang, dan waktu itu menjadi tidak ada, hampir tidak ada ya. Jadi saya bahkan misalnya kalau sekarang teman-teman media punya jaringan di mana-mana di berbagai daerah, dia tidak perlu harus kembali ke daerahnya, tapi bisa mengirimkan dari berbagai wilayah saat itu juga. Waktunya tidak terbatas gitu. Tapi kalau dulu makanya itu juga menimbulkan problem juga sih, tapi mungkin bisa dibicarakan di lain hal ya. Ketika ada kemudahan seperti itu,
ada problem lain, misalnya kayak cloning dan sebagainya, itu lebih gampang. Kalau dulu saya mau cloning susah Mbak Akila, karena nulis di kertas itu mau dicontek itu kan harus nulis lagi ya, perlu effort. Kalau zaman sekarang nggak, share bahan berita itu sangat gampang. Itu yang pertama dari proses jurnalistik. Yang kedua adalah dari produk jurnalistik. Produk jurnalistiknya sudah kelihatan sekali berbeda, seperti yang saya sampaikan tadi ya di awal ya. Jadi produknya tidak hanya berdiri sendiri-sendiri, tidak hanya cetak, tidak hanya radio, tidak hanya televisi, tapi multimedia. Jadi produknya sudah multimedia, bisa melingkup semua platform media menjadi satu satu kesatuan gitu. Kemudian yang ketiga adalah pada manajemen media atau redaksi. Jadi di manajemen media itu dengan kehadiran internet itu menjadi lebih simple dan sederhana dibandingkan ketika zaman dulu. Jadi kalau di media konvensional itu punya banyak struktur redaksi yang kurang efisien. Jadi ada redaktur pelaksana, ada apa bla 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 gitu ya. Oh, zaman sekarang, apalagi di era media online, satu orang jurnalis pun harus bisa melakukan berbagai hal. Jadi harus bisa, misalnya dia harus bisa membuat konten video, audio, termasuk teks, termasuk foto, termasuk dia juga bisa menaikkan di media online-nya. Berarti harus multi talent ya Mbak ya? Betul sekali, jadi manage medianya jadi lebih singkat gitu. Oke, kalau menurut Mbak sendiri nih, peta media industri saat ini tuh seperti apa? Mungkin teman-teman mahasiswa juga pengen ngerti nih, gimana sih industri media saat ini tuh gitu. Mungkin dari Mbak Rani bisa memberikan ilmu pengalamannya. Industri media saat ini itu ya, kalau yang sebenarnya yang saya katakan tadi bisa disimpulkan dalam satu kata mendasar, itu adalah konvergen ya. Terkonvergen itu saling berkolaborasi menjadi satu, konvergensi. Jadi media saat ini itu nggak bisa apalagi dalam bentuk grup ya. Kalau sekarang kita kan mengenal media di Indonesia tuh, misalnya Kompas itu punya banyak grup ya, ada Tribun, ada Sonora dan berbagai hal. Itu nggak bisa sekarang untuk jalan sendiri-sendiri. Kayak misalnya di lokal Jogja kita punya KR Group ya, di dalamnya ada Merapi, ada KR Online, ada KR Radio. Dia sekarang itu nggak bisa untuk berjalan sendiri-sendiri. Semua itu harus saling konvergen atau saling mendukung satu sama lain untuk menciptakan tadi yang saya bilang jurnalisme digital dalam bentuk multimedia, multiplatform. Jadi semua sekarang kalau ditanya jurnalis masa depan tuh yang kayak apa sih? Oh, jurnalis online, oh jurnalis cetak, nggak seperti itu. Tapi jurnalis multimedia. Jadi multimedia tuh dia harus bisa semuanya, harus bisa nulis, harus bisa motret, harus bisa bikin video, termasuk harus bisa reportase, bisa mengolah jurnalistik radio gitu. Karena eranya media saat ini tuh yang seperti itu gitu. Bahkan di Instagram pun kita ngelihat berita di Instagram, di feeds misalnya, itu kadang nggak cuma foto kan Mbak, ada videonya, bahkan infografis ya, kemudian bermacam-macam, dan itu kemudian nanti masih dilengkapi caption. Nah itulah jurnalisme kedepannya seperti itu. Kalau dari yang saya tangkap dari Mbak sendiri, tentu dong ada banyak tantangan nih bagi jurnalis untuk menghadapi era saat ini. Menurut Mbak nih bagaimana sih tantangannya gitu untuk menghadapi era yang benar-benar ini harus era digital banget gitu, harus berubah dari konvensional, harus mau nggak mau kita harus bisa merubah biar mengikuti teknologi ya Mbak ya. Oke, kalau tantangan untuk jurnalis ya tentunya tadi ya, selain medianya juga harus adaptif, maka jurnalisnya juga harus adaptif. Jadi tidak hanya jadi egoisme untuk jurnalis untuk berjalan sendiri-sendiri itu sudah tidak bisa. Jadi misalnya saling bersaing antara media dan sebagainya. Tapi justru kolaborasi itu yang menjadi tantangan jurnalis saat ini untuk muaranya sih apa sih kegiatan jurnalistik tuh muaranya apa? Apakah mau mencari viewers aja, clickers aja? Enggak kan? Sebenarnya yang namanya jurnalistik itu kan muara utamanya adalah memberitakan kebenaran untuk kepentingan publik. Nah, kenapa harus kita berkolaborasi? Karena kita bukan bersaing dalam hal itu lagi gitu, tapi menyajikan jurnalisme yang berkualitas gitu. Jadi baik antar media maupun media yang dalam satu grup dan sebagainya itu bisa saling berkolaborasi. Di samping jurnalis itu sendiri juga harus mempunyai kemampuan yang terus di-upgrade dengan perkembangan era saat ini. Misalnya kalau kita bisa membandingkan ya, bacalah koran dan bacalah berita yang ada di sosial media misalnya, bahasanya akan berbeda ya, bahasa tutur, bahasa kedekatan dengan publik akan berbeda. Nah, transisi itulah yang harus dikuasai oleh jurnalis saat ini, bahwa
khalayak itu sekarang memegang kendali terhadap produk jurnalistik yang ada. Jadi kita harus selain menyesuaikan juga perlu belajar banyak ya, mulai dari penguasaan teknologi, kemudian kemampuan terhadap berbagai platform media yang saya sebutkan tadi ya. Nggak cuma saya ini jurnalis cetak loh, cuma bisa nulis gitu, enggak. Jadi harus bisa semuanya, multitasking gitu Mbak Akila. Oke Mbak, untuk berbicara tentang platform media itu kan sangat banyak sekali nih yang bukan seorang jurnalis. Mereka misalnya ada kebakaran nih, pas lewat, nah mereka merekam kejadian kebakaran tersebut, kemudian mereka memasukkan berita atau video tersebut ke beberapa platform, misalnya YouTube atau Instagram. Nah itu bagaimana sih Mbak keberadaan citizen jurnalis di era saat ini? Iya, kalau sebelum masuk ke era digital pun citizen jurnalis aktivitasnya sudah ada ya, terlebih sekarang sudah ada internet dan digitalisasi terhadap media, makin mudah ya, siapapun bisa men-share informasi. Kalau saya melihat citizen jurnalis itu bisa sebagai peluang juga, sekaligus juga bisa menjadi tantangan ya bagi media. Yang pertama sebagai peluang adalah citizen jurnalis itu justru menjadi peluang bagi media untuk saling bisa berkolaborasi. Jadi memperkaya informasi yang mungkin tidak tercover oleh media. Jadi itu ada sisi positifnya juga kehadiran mereka. Belum tentu semua peristiwa itu bisa di-cover oleh media. Citizen bisa melakukan atau membackup keberadaan media berkaitan dengan fakta informasi yang ada di lapangan. Tapi juga sekaligus bisa menjadi tantangan. Tantangan dalam artian di sini adalah media harus bisa menempatkan dirinya untuk bisa tidak kalah dari apa yang dilakukan oleh citizen. Maka upgrading, kemudian memperkaya SDM, kemudian kemampuan di industri media itu untuk selalu berkembang itu juga perlu, karena sekarang itu hampir nggak ada konsumen informasi, hampir semuanya bisa jadi produsen gitu. Jadi itu juga bisa menjadi tantangan. Satu sisi juga bagi citizen itu sendiri ya, itu juga perlu yang namanya pemahaman ketika dia menganggap itu sebagai aktivitas jurnalistik. Perlu adanya pemahaman terhadap bagaimana kaidah jurnalistik dan etika jurnalistik yang perlu diterapkan ketika kita meliput sebuah fakta gitu. Karena nggak semua karya yang dibuat oleh citizen itu bisa disebut sebagai jurnalistik gitu, karena jurnalistik itu kan penciri utamanya dibandingkan dengan informasi dan desas-desus itu adalah pada akurasi kan. Sementara ketika warga melakukan liputan itu ada yang mungkin bisa mematuhi rambu-rambu akurasi, ada juga yang enggak gitu. Jadi perlu ada penyaring. Jadi peran media di situ juga sangat penting. Ketika ada citizen, kita bisa berkolaborasi untuk satu sisi media itu menekankan pada aspek akurasi, melakukan verifikasi terhadap apa yang diberitakan oleh citizen gitu Mbak Akila. Mungkin kalau seperti itu hasil dari rekaman si citizen itu bisa diperkuat dengan informan, dengan narasumber ya Mbak ya. Jadi gitu. Media tuh nggak boleh mentah-mentah mengambil data dari citizen. Dulu pernah kejadian ya, waktu ada, saya lupa tahun berapa, peristiwa bom buku itu ya. Waktu itu ada peristiwa bom buku dan itu diberitakan pertama kali oleh citizen, direkam lewat handphone, kemudian ada peledakan bom gitu di Jakarta, dan itu diminta langsung oleh salah satu stasiun televisi swasta, langsung disiarkan. Ternyata itu sumber, kemudian siapa yang dianggap meledakkan dan sebagainya itu berbeda dari apa yang diversikan oleh citizen. Berarti kan ada proses verifikasi yang terlewatkan di situ. Nah, itulah yang harusnya dipegang teguh dalam kegiatan jurnalistik, bahwa verifikasi dan akurasi itu nggak boleh lewat, karena itu yang membedakan antara jurnalisme dengan tadi akun gosip misalnya, seperti itu. Karena kita sekarang tipis ya bedanya antara kita ngelihat postingan di akun gosip dengan di berita. Itu kadang ada juga yang benar, ada juga yang mirip, tapi banyak juga yang ngomongin perceraian lah, ngomongin apa. Nah, itulah yang harus disaring gitu Mbak Akil. Oke, baik Mbak Rani. Sebelumnya jangan terusin dulu, nanti kita akan ada sesi selanjutnya. Pokoknya sangat asik banget ngobrol dengan Mbak Rani ya. Buat teman-teman mahasiswa, ini bisa jadi pembelajaran buat kalian tentang materi kita kali ini. Tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Sharing Jurnalistik. Ya.